Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, sehat Islam dan iman, hingga kita bisa berkumpul di mata kuliah TIK pada hari ini. Tak lupa, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut-tabi'innya, dan sampai kita selaku umatnya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi VR pada saat ini. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Andini Septiana, ada Felita Adelina Arindita, ada Vida Sofia, ada Muhammad Mansur, dan ada Ranti Dwi Andini. Baik, saya akan menjelaskan tentang virtual reality atau bisa disebut dengan VR, yaitu teknologi yang membuat pengguna atau user yang dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna ini merasa dalam lingkungan tersebut. Pada awalnya, teknologi ini seperti peta bioskop Fastman yang diciptakan oleh MIT pada tahun 1977, dan programnya ini adalah suatu simulasi kasar tentang kota Aspen di Colorado, di mana para pemakai bisa mengembara dalam salah satu dari 3 gaya, yaitu panas, musim dingin, dan poligon. 2 hal pertama tersebut telah didasarkan oleh foto, karena para peneliti benar-benar memotret tiap-tiap pergerakan yang mungkin melalui pandangan jalan kota besar pada kedua musim tersebut. Dan yang ketiga adalah suatu model dasar 3 dimensi kota besar. Pada tahun 1980, kemudian berganti nama dengan virtual reality yang dipopulerkan oleh Jaron Lanier, salah satu pelopor modern ya dari bidang tersebut. Lanier yang telah mendirikan perusahaan VPL riset pada tahun 1985, sebenarnya VR ini sudah dikembangkan cukup lama, tepatnya pada tahun 1800. Ini ada sejarah VR dari awal hingga saat ini. Yang pertama, pada tahun 1800 mulai munculnya ide untuk membuat sebuah alternatif realitas seiring dengan mulai munculnya praktek fotografi. Yang kedua, pada tahun 1838, pada proses pengembangannya ini ditemukan stereoskop pertama yang menggunakan 2 cermin kembar untuk memproyeksikan sebuah gambar. Yang ketiga, pada tahun 1839, stereoskop ini dikembangkan menjadi Viewmaster dan kemudian dipatenkan 1 abad kemudian pada tahun 1939. Keempat, pada tahun 1960, Morton Heilig ini kemudian mematenkan peralatan yang dinamakan dengan telesparsmas, dan banyak investor yang kemudian tertarik dan bekerja sama. Dan yang kelima, pada tahun 1980, istilah virtual reality ini mulai diperkenalkan Jaron Lanier, termasuk Google atau kacamata dan sarung tangan yang dibutuhkan seorang atau merasakan pengalaman VR. Setelah dikembangkan dari tahun ke tahun, kini VR bisa dinikmati secara luas dengan harga yang ekonomis, menggunakan peralatan berkualitas tinggi yang mudah diakses. Virtual reality ini bekerja dengan memanipulasi otak manusia sehingga seolah-olah merasakan berbagai hal yang virtual terasa seperti hal yang nyata. Virtual reality ini dan
Augmented reality, dua teknologi baru yang sampai saat ini perkembangannya masih seringkali dipertanyakan. Ada yang menganggap bahwa mengubah gaya hidup buat manusia, layaknya smartphone, juga mengubah kita. Baik, salah satu produk dari teknologi VR yaitu Oculus Quest yang pada tahun 2019 lalu diperkenalkan oleh Mark Zuckerberg dalam acara Oculus Connect 5 di San Jose, Amerika Serikat. Mark Zuckerberg yang merupakan founder sekaligus CEO dari Facebook secara resmi mengumumkan Oculus Quest sebagai perangkat virtual reality terbaru. Oculus Quest merupakan perangkat virtual reality yang menjembatani fitur dan kelebihan dari Oculus Go dan Oculus Rift. Oculus Quest tidak menggunakan kabel maupun memerlukan PC kualitas tinggi seperti Oculus Rift, namun tetap menghadirkan performa yang sebanding dengan perangkat andalan Oculus tersebut. Oculus Quest juga memiliki sensor 6D OF yang mana gerakan atas, bawah, kanan, kiri maupun maju dan mundurnya pengguna akan terdeteksi dan mempengaruhi pergerakan pemain dalam dunia virtual. Tentu saja hal ini merupakan salah satu langkah lebih maju dari Oculus Go yang hanya menggunakan sensor 3D OF. Lebih serunya lagi, perangkat virtual reality standalone ini memiliki track dari dalam dan luar pada headset. Hal ini memungkinkan kita untuk berjalan keliling rumah tanpa takut terbentur, karena adanya sensor track dari Oculus Quest yang menampilkan secara otomatis benda yang harus Anda hindari ke dalam layar. Perangkat virtual reality ini juga menggunakan dua controller yang dilengkapi fitur touch seperti Oculus Rift, sehingga kebebasan pengguna dalam merasakan hands presence akan lebih nyata. Namun, sekarang sudah ada versi terbaru dari Oculus Quest, yaitu Oculus Quest 2, generasi baru dari Oculus Quest. Keunggulan dari Oculus Quest 2 yang kini mempunyai spesifikasi lebih baik daripada versi sebelumnya, mulai dari resolusi layar yang lebih tinggi. Selain itu, perangkat ini merupakan VR standalone, jadi bisa beroperasi tanpa terhubung dari smartphone maupun komputer. Layar Quest 2 juga didukung dengan refresh rate 90Hz yang diklaim mampu membuat pengalaman VR jauh lebih lancar. Selain itu, perangkat Oculus terbaru juga dibekali dengan heat strap berbahan elastis yang dirancang agar pengguna dapat menyesuaikan dengan ukuran kepala mereka, sehingga menjadi lebih fleksibel. Layar Quest 2 juga didukung dengan refresh rate 90Hz yang diklaim mampu membuat pengalaman VR jauh lebih lancar. Selain itu, perangkat Oculus ini juga dibekali dengan head strap berbahan elastis yang dirancang agar pengguna dapat menyesuaikan dengan ukuran kepala mereka, sehingga menjadi lebih fleksibel alias tidak kaku. Jadi tidak cuma makin nyaman di mata, tapi juga makin nyaman dipakai di kepala. Ada jenis-jenis peranti masukan atau input device. Peranti masukan atau input device adalah perangkat keras komputer yang memungkinkan pemasukan data ke dalam sistem komputer. Dalam hal ini, data dapat berupa huruf, angka, gambar, suara, audio, video, dan bahkan gerakan. Jenis-jenis peranti masukan yang ada saat ini sangatlah beragam, di antaranya peranti pengetikan, peranti penunjuk, peranti menunjuk atau berbentuk pena, pengambilan gambar terformat, pengambilan gambar tidak terformat, peranti untuk suara, video, gerakan, dan lain-lain. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah salah satu peranti pengetikan yang dapat mengubah huruf, angka ataupun kode lain yang menjadi isyarat listrik yang dapat diproses komputer. Secara garis besar, sistem keyboard terdiri atas tombol-tombol. Tombol pengetikan keyboard memiliki beberapa macam bentuk, tetapi tata letak huruf atau angka pada tombol-tombol pengetikan menyerupai tata letak pada mesin tradisional atau disebut dengan QWERTY. Tujuan menggunakan sistem ini adalah untuk memudahkan pengoperasian oleh pemakai yang telah terbiasa dengan mesin ketik. Yang kedua ada mouse. Adalah peranti penunjuk yang pada saat ini telah banyak dipergunakan secara umum dan digunakan sebagai penunjuk juga yang ditampilkan layar monitor. Peranti ini pertama kali dikenal oleh
Macintosh dan disenangi oleh pemakai pengguna mouse baru marak setelah Windows muncul dengan tampilan Graphical User Interface atau GUI. Yang ketiga ada trackball, memiliki fungsi yang sama dengan mouse, yaitu untuk memilih perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Bedanya jika untuk menggerakkan petunjuk mouse di layar diperlukan penggeseran mouse. Penggeseran penunjuk trackball di layar digunakan untuk memutar bola trackball dengan tangan memakai yang dikehendaki. Piranti menunjukkan jenis ini perlu dibersihkan lebih sering karena lebih cepat kotor oleh minyak tangan pada pengguna. Yang keempat ada pointing stick, disebut juga stylus, yaitu alat penunjuk yang berwujud seperti karet penghapus pada pensil yang biasanya terletak pada laptop, yang memiliki cara kerja menggerakkan pointer dengan menekankan piranti ini ke arah yang kita kehendaki. Yang kelima ada touchpad, adalah piranti menunjuk yang berupa tempat datar guna menggeser pointer dengan cara menggeserkan tangan di atasnya. Untuk melakukan klik biasanya dilakukan dengan mengetuk touchpad. Touchpad bisa digunakan pada laptop karena tidak memerlukan tempat kerja yang luas. Yang keenam ada touchscreen. Touchscreen atau layar sentuh adalah piranti penunjuk berupa monitor yang telah dibuat sangat peka sehingga memungkinkan pemakaian untuk menunjuk dan menyentuh suara gambar di layar secara langsung guna mengaktifkan suatu perintah. Contohnya penerapan touchscreen yang banyak ditemui adalah penunjuk peta di bandara-bandara atau layanan informasi di beberapa kota besar. Penerapan touchscreen di tempat umum banyak dijumpai seperti pada ATM, mesin-mesin, penjual tiket, penyediaan informasi kampus, toko, dan sebagainya. Yang ketujuh ada joystick. Joystick biasanya digunakan untuk mengendalikan aplikasi permainan atau prinsip kerja sama dengan mouse, hanya saja penggerakan menunjuk layar berupa tongkat kecil. Baik, selanjutnya manfaat. Dengan teknologi VR, bermain game terasa lebih seru karena kita dapat merasakan sensasi yang sangat nyata dari game yang kita mainkan. Teknologi ini juga dapat mengurangi stres karena bermain game sendiri juga sudah sangat menyenangkan, apalagi dengan Oculus Quest 2 yang memiliki spesifikasi yang mumpuni, sehingga menambah pengalaman dalam bermain game. Selanjutnya, cara menggunakan Oculus Quest 2 untuk memainkan game PC VR apapun secara nirkabel. Metode Oculus yang disebut Airlink sekarang hadir sebagai fitur gratis dengan headset. Sementara menggunakan virtual desktop, kalian memerlukan aplikasi sebesar $20.000. Ada manfaat untuk kedua opsi tersebut, jadi kita akan memandu kalian melalui penyiapan masing-masing opsi. Yang pertama, ada cara memasang dan mengaktifkan Oculus Airlink. Pada akhir April 2021, Oculus merilis perangkat lunak V28 berisi Airlink, fitur yang memungkinkan streaming PC nirkabel. Untuk memeriksa apakah quest kalian itu menjalankan perangkat lunak yang benar, yaitu yang pertama, klik icon roda gigi di sepanjang bagian bawah layar headset untuk mengakses pengaturan sistem. Yang kedua, kulir ke bawah untuk menemukan bagian tentang dan klik itu. Setelahnya kalian berada di sana, pastikan bahwa nomor versinya yaitu 28 atau lebih. Nah, jika sudah, kalian perlu mengaktifkan fitur dalam aplikasi Oculus di PC kalian masing-masing. Yang pertama, pastikan aplikasi tersebut diperbarui ke versi 28 seperti headset. Yang pertama, klik pengaturan di panel navigasi sisi kiri. Yang kedua, buka tab umum dan gulir ke bawah untuk melihat nomor versi. Yang ketiga, di dalam menu pengaturan pada aplikasi PC Oculus, klik tab beta. Disitulah kalian harus menemukan Airlink, setidaknya hingga keluar dari versi beta. Alihkan saklar untuk menyalakan Airlink. Nah, contohnya seperti gambar yang di samping ini ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, cara mengaktifkan Airlink untuk memainkan game. Aplikasi Oculus untuk PC harus tetap terbuka agar headset Anda
Nah, selanjutnya cara mengaktifkan Erling untuk memainkan game. Aplikasi Oculus untuk PC harus tetap terbuka agar headset kalian ini dapat terhubung dengannya melalui Wi-Fi. Yang pertama, posisikan diri kalian secara fisik dalam garis pandang dari router Wi-Fi kalian untuk mendapatkan pengalaman terbaik. Kemudian, pasang kembali headset kalian dan klik sekali lagi ke dalam pengaturan sistemnya. Yang kedua, opsi pertama di sisi kiri menu akan bertuliskan tindakan cepat, lalu klik itu. Nah, setelahnya kalian akan melihat tombol besar untuk Erling di sisi kanan panel melalui menu ini, lalu klik di atasnya. Setelah itu, kalian mengklik Erling. Prompt berikutnya akan meminta kalian untuk memilih dari daftar perangkat yang akan disambungkan. Temukan komputer. Selanjutnya, kalian mengklik Erling. Prompt berikutnya akan meminta kalian untuk memilih dari daftar perangkat yang akan disambungkan. Temukan komputer kalian, dan setelah itu berhasil terhubung, kalian akan diarahkan ke antarmuka desktop Oculus yang terlihat sedikit berbeda dari antarmuka Quest. Kalau kalian perlu membuat penyesuaian cepat, atau kalian bisa beli aplikasi virtual desktop untuk Quest. Nah, aplikasi virtual desktop ini juga bisa memungkinkan kalian untuk mengakses PC melalui lensa headset Quest VR. Dibandingkan dengan menggunakan Erling, virtual desktop tidak membawa kalian keluar sepenuhnya dari antarmuka Quest. Kalian masih bisa menekan tombol Oculus di pengontrol touch kanan untuk melihat menu Universal Quest. Tetapi, ini memungkinkan penyetelan yang jauh lebih baik daripada yang dilakukan Erling saat ini. Kalian dapat menyesuaikan berbagai pengaturan untuk menemukan kinerja yang sempurna untuk pengaturan kalian, dan bahkan memiliki beberapa penyesuaian tambahan, seperti membiarkan kalian memilih jenis lingkungan virtual yang akan digunakan aplikasi untuk boot. Ada sebuah apartemen, ruang komputer, auditorium, dan ruang yang dalam yang sangat luas untuk beberapa contohnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Ada banyak kelebihan virtual reality. Pekerjaan yang dari susah dapat dijadikan mudah dengan menggunakan berbagai macam aspek dari komputer, misalnya seperti merancang sesuatu bangunan seperti gedung, hotel, dan rancangan denah rumah. Melakukan beberapa latihan yang rumit seperti latihan penerbangan pesawat bisa kita lakukan dengan stimulator dan game. Virtual reality bisa dijadikan pelarian bagi beberapa orang yang sudah penat dengan masalah di dunia realitas. Kelebihan produk ini sendiri yaitu membantu mewujudkan dunia virtual secara lebih nyata. Dengan keunggulannya, Oculus Quest 2 kini punya spesifikasi yang lebih baik, mulai dari resolusi layar yang lebih tinggi yakni 1832 x 1920 pixel per mata, sementara model sebelumnya hanya dibekali resolusi layar 1600 x 1440 pixel per mata. Selain itu, perangkat ini merupakan VR standalone, jadi bisa beroperasi tanpa terhubung dari smartphone maupun komputer. Layar Quest 2 juga didukung dengan refresh rate 90 Hz yang diklaim mampu membuat pengalaman VR jauh lebih lancar. Selain itu, perangkat Oculus terbaru ini dibekali dengan head strap berbahan elastis yang dirancang agar pengguna dapat menyesuaikan dengan ukuran kepala mereka, sehingga menjadi lebih fleksibel alias tidak kaku. Jadi, tak cuma makin nyaman di mata, tapi juga nyaman di kepala. Untuk kekurangan pada virtual reality, bagi penggunanya mungkin mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan. Bukannya dunia nyata dengan orang sungguhan, dan akhirnya virtual reality dapat meningkatkan pengangguran, lebih sedikit orang yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan,
Dan produk ini juga masih terbilang mahal karena mungkin yang teknologi yang ditawarkan juga sangat menarik. Alhamdulillah, materi yang sudah kami sampaikan sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.